Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pobela dari kelas PGMI 3A dengan NIM 211052052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di SDN Negeri 2 Limboto. Latar belakang, sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran peserta didik di bawah penguasaan guru. Keberadaan sekolah saat ini sangat menunjang proses KBM yang akan dilaksanakan. Peran seorang guru dalam sebuah sekolah sangat penting. Untuk itu, seorang guru harus menguasai kompetensi pedagodik yang meliputi beberapa aspek. Mahasiswa program studi PGMI sebagai calon guru merupakan calon pendidik yang nantinya berperan penting dalam mencerdaskan anak bangsa dan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk itu, mahasiswa harus mengetahui lebih awal tentang kemampuan yang harus dikuasai sehingga pada saat terjun ke sekolah dapat mempersiapkan dan merancangkan pelaksanaan pendidikan yang bermutu. Dalam kesempatan ini melakukan observasi di SDN 2 Limboto sebagai objek observasi dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya ada izin dari pihak kepala sekolah tersebut kepada kami untuk melakukan observasi. Kita masuk pada tujuan PLP 1. Mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan umum mata kuliah PLP 1 program studi PGMI adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrat sehingga bertanggung jawab. Tujuan dari program mata kuliah PLP 1 yang pertama, memperluas wawasan mahasiswa mengenai dunia profesional guru dengan cara memberikan kesempatan untuk mengalami secara langsung pelaksanaan kegiatan di sekolah. Yang kedua, memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk mengenal secara langsung manajemen sekolah, fisik sekolah, dan struktural sekolah. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjalin networking dengan guru di sekolah. Kita masuk pada visi dan misi tujuan sekolah. Visi, terciptanya peserta didik yang berkualitas, berkarakter, berintek, dilandasi imtak, serta memiliki budaya literasi dan berwawasan lingkungan. Misi yang pertama, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat bakat dan potensi peserta didik. Yang kedua, mengembangkan budaya sekolah religius melalui kegiatan keagamaan. Yang ketiga, melatih kepribadian peserta didik yang berkarakter dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Tujuan, terciptanya peserta didik yang terampil, berprestasi sesuai minat bakat peserta didik, tercipta peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berorientasi pada budaya. Mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses belajar yang berbasis pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Organisasi sekolah. Di sekolah dasar SDN 2 Limboto memiliki organisasi kepramukaan dan literasi. Kedua organisasi tersebut dilakukan di setiap minggu berjalan. Ada dalam 1 bulan 4 kali dari kegiatan kepramukaan tersebut bisa menciptakan peserta didik yang tangguh dan unggul serta meningkatkan keterampilan minat bakat siswa agar menjadi siswa yang bermanfaat untuk masa depan. Tujuan dalam organisasi ini untuk membentuk karakter siswa, menanam semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan meningkatkan keterampilan. Sumber daya manusia di sekolah, guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Sumber daya yang terdapat di sekolah SDN 2 Limboto diantaranya sebagai berikut, yaitu guru terdiri dari 9 orang, siswa terdiri dari 156 orang, dan tenaga kependidikan terdiri atas 1 orang. Sarana dan prasarana. Selain tenaga pendidik, sarana dan prasarana juga termasuk faktor penunjang dalam proses pendidikan. Berikut data dan prasarana di SDN 2 Limboto. Yang pertama, sarana. 6 ruang kelas, 6 WC atau kamar mandi, lapangan olahraga, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang baca, taman. Yang kedua, prasarana.
lapangan upacara, tempat sampah, dan tempat cuci tangan. Prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Yang pertama, juara 3 lomba gerak jalan dalam rangka HUT PMI ke-69 tingkat Kabupaten Gorontalo pada tahun 2014. Yang kedua, juara 1 lomba O2SN cabang bulu tangkis tingkat kabupaten tahun 2017. Yang ketiga, juara 1 lomba O2SN cabang bulu tangkis tingkat kecamatan pada tahun 2017. Observasi pemahaman peserta didik. Yang pertama, hasil identifikasi karakteristik peserta didik. Hasil dari pengamatan saya yang berada di kelas 4 dari segi karakteristik sesama peserta didik sangat baik karena mereka mempunyai kemampuan bersosialisasi dengan teman-temannya sehingga mampu mengenal nama teman-temannya yang cukup baik, mengatasi perselisihan dengan sesama dan juga memiliki perasaan lebih kepada lawan jenis. Yang kedua, tingkat partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Tingkat partisipasi siswa di SDN 2 Limboto tersebut mengikuti pembelajaran yang baik. Yang ketiga, pengaturan kelas. Selama kurang lebih seminggu saya melakukan observasi di sana. Pengelolaan dalam kelas sangat baik, di mana dalam kelas terdapat banyak gambaran-gambaran tentang pahlawan di dinding kelas, terdapat huruf-huruf, angka-angka, sehingga membuat kenyamanan di kelas belajar menjadi sangat baik. Seorang guru sangat berperan penting dalam mensukseskan. Yang keempat, pengembangan potensi peserta didik. Seorang guru sangat berperan penting dalam mensukseskan pengembangan peserta didik, mengembangkan dengan cara menghidupkan suasana belajar, memberi contoh yang nyata kepada para siswa, seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik mempunyai potensinya masing-masing, sehingga guru hanya tinggal mengembangkan dan mendukung potensi mereka. Kesimpulannya, dari hasil kegiatan PLP1 yang dilaksanakan di SDN 2 Limboto, selama kurang lebih 5 kali pertemuan, dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar sangat baik. SDN 2 Limboto merupakan sekolah yang menggunakan kurikulum 2013. Perilaku peserta didik di SDN 2 Limboto menggambarkan siswa yang disiplin, bertanggung jawab, aktif, ramah, agamis, serta memiliki rasa kekeluargaan. Semua kebiasaan yang mereka lakukan itu memang merupakan suatu kebiasaan yang dibudayakan atau sudah membudaya. Setelah melaksanakan kegiatan PLP1 ini, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih mengenai situasi dan kondisi lingkungan sekolah SDN 2 Limboto. Maka dari itu saya berharap semoga hasil dari kegiatan PLP1 ini dapat berguna bagi observasi ketika berada di lingkungan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.